Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini untuk pembacaan sesuai dengan prediksi sesuai dengan tanggal lahir kamu atau numerologinya kamu, ya. Dan ini untuk kamu yang lahir di tanggal 9, ya. Dan lahir di tanggal 18, lalu lahir di tanggal 27, dan numerologi kamu misalnya hitungannya 99, ya. Numerologi itu bisa di tanggal lahir aja atau dari hitungan tanggal lahir kamu, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya kamu dihitung semua, ya, dan akan menemukan jalan atau perhitungan. Dan kalau kamu nggak tahu, ya kamu bisa cek aja di Google, itu bisa kok cari. Aku nggak tahu kalau di TikTok ya, karena aku terbiasa dengan Google. Oke, dan sorry kalau aku ngelihat banyak lihat sana sini tuh, karena aku ngeliat kucingku ya. Kucingku itu kalau aku udah mulai kerja itu ada aja yang dibuatnya, entah ke sana ke sini. Dan depan aku ini semuanya meja aku ya, jadi aku lihat kalau mereka ke situ ya barang-barangku bisa jatuh gitu. Kenapa aku bisa ngelihat kiri kanan? Karena aku memperhatikan mereka, ya. Ataupun ada sesuatu yang memang aku cari, ya. So that's okay, ya. Kamu perlu untuk dengar suaraku aja, atau misalnya kamu perlu pembacaan gitu, ya. Oke, untuk kamu yang mempunyai numerologi 9 dan wow, ada kucingku kan, ada embun di belakang, tiba-tiba naik, itu embun ya. Nah, apa aku bilang kan, turun dia di meja aku, jatuh body lotion aku. Untuk kamu ya, di prediksi 2025 di sini aku melihat ini tahunnya kamu banget. Jadi bukan hanya tentang banyak perenungan, kamu akan banyak merenung dalam diri kamu, hidup kamu mengarah ke arah spiritualitas banget. Kamu ngerasa banyak banget hal yang memang harus kamu akhiri, ya, entah kebiasaan buruk, ya, hal-hal yang buruk yang selama ini kamu kira nggak mungkin ada dalam hidup kamu lagi, kamu harus ikhlasin itu semua, ya. Ini yang terjadi. Energi itu bermain membuat mau nggak mau kamu harus mengikhlaskan banyak hal terjadi dalam hidup kamu untuk berakhir. I'm sorry, ya, karena energi seperti tanggal lahir kita, seperti tahun ini kan angkanya 8. So, bagi kamu yang lahir di angka 8 udah ngerasakan duluan entah akhir dari sebuah masa lalu dan mulai juga sebuah masa depan yang baru. Begitu juga kamu yang tahun depan, ya, angka 9, entah bisa ada memang pernikahan ataupun komitmen, ataupun kamu harus mengakhiri hubungan lama dan masuk ke dalam pernikahan mungkin dengan orang yang cenderung masih baru dalam hidup kamu, gitu. Energi itu bisa bermain, ya. Journey sih, perjalanan. Kamu akan ngerasa kamu bakal memulai banyak perjalanan baru sih, dan kamu nggak bisa untuk lari. Walking away ini kayak energi kamu pengen lari dari kenyataan tapi nggak bisa. Spiritualitas akan membuat kamu sih anxiety untuk berurusan dengan apapun yang buat kamu sakit, buat kamu kecewa, untuk disembuhkan, ya. Kenapa? Karena kalau nggak begitu, kamu nggak akan mengakhiri apa yang nyakitin kamu, ngecewain kamu selama ini. Ya, kamu berusaha untuk menerima hal-hal yang toksik dalam hidup kamu, sementara hal itu sebenarnya nggak baik untuk kamu. See, Magician and the Mirror, hal-hal ajaib bakal terjadi dalam hidup kamu walaupun kamu nggak menyukainya. Yin, Yang, ya. Ada rest and rejuvenation, waktunya untuk kamu istirahat. Jika kamu single, biasanya selama ini nggak pernah single, justru malah bisa untuk dipaksa untuk belajar menikmati sendiri dulu, kesendirian, ya. Energi untuk menerima diri kamu, hidup kamu, ya, apa adanya. Kalau kamu bisa untuk single dulu berapa saat, kamu bisa menghargai hubungan kamu ke depannya. Dan energi
banyak sekali yang harus kamu pelajari. Energi spiritualitas, kamu bisa lebih fokus ke agama, keyakinan kamu, ataupun ke arah spiritualitas. Misalnya kamu belajar tentang astrologi, tentang cara pandang kehidupan, pokoknya psikologi yang benar-benar psikologi ya, yang benar-benar mengenal kehidupan, filosofi, itu energi spiritual loh, bagi kamu yang mungkin gak tahu. Ya itulah kenapa orang yang biasanya belajar psikologi juga secara tidak sadar juga belajar tentang astrologi ya, ataupun tarot, karena energinya sebenarnya sama. Ya, itu energi kamu sih, first chakra. Untuk jujur, kamu mungkin sebelumnya nggak percaya tentang mungkin astrologi, tarot, spiritualitas. Masa ini justru kamu akan kayak belajar percaya. At least misalnya kamu belajar percaya untuk makin yakin tentang keyakinan agama kamu juga bisa. Ataupun kamu bisa belajar juga dari keyakinan atau agama orang lain. Kalau ternyata semua keyakinan dan agama itu sebenarnya juga mengajarkan hal-hal yang baik. Cuman mungkin kamu ngiranya enggak sebelum ini, dan banyak pemahaman hidup yang akan buat kamu happy, bahagia, yang buat kamu tenang ya saat kamu belajar tentang justru keyakinan dan agama orang lain. Kamu gak harus belajar langsung masuk dalam agama itu dan buat kamu kehilangan keyakinan kamu. No, kamu hanya perlu untuk belajar memahami, karena dengan begitu kamu membuat diri kamu menghargai setiap manusia punya jalannya masing-masing, takdir hidupnya masing-masing. Ya, itu suaranya Pluto ya. Sudah. Pintar. Ini teriak-teriak. Biasa, kucing jantan ya. Jadi energinya ngasih lihat ya, memang tentang apapun yang memang untuk kamu, nggak perlu untuk kamu paksakan. Apapun itu akan hadir justru saat kamu masuk spiritualitas memang. Jadi kalau misalnya, I'm sorry kok hidungku tiba-tiba gatal ya. Kamu ngerasa semua dalam hidup kamu itu stuck ya, kamu ngerasa kosong, itu artinya ya memang kamu harus memulai semuanya lagi dari awal. Yaitu mengenal diri kamu, menyembuhkan diri kamu secara mental, secara fisik, misalnya jatuh sakit juga ya. Kamu belajar untuk menyembuhkan diri kamu, untuk enggak terjebak dalam kesakitan, kecewaan lagi. Nih kenapa? Ini orangnya nih ya teriak-teriak. Kasih lihat yang hidung hitam itu. Si energi Pluto. Ya. Pluto ini menggambarkan sekali untuk memang kamu mungkin takut untuk sendiri, takut untuk nggak bersama orang lain ya, kamu butuh pasangan, tapi justru malah itu tadi seperti aku bilang, malah kuncinya di situ. Kamu bisa nggak untuk hidup dengan diri kamu sendiri tanpa orang lain? Kalau kamu mampu, kamu ngasih lihat ya, kamu ngasih lihat kalau kamu sanggup untuk menjalani ke depannya. Dan justru malah akan ada pasangan atau orang yang tepat untuk kamu ke depannya. Tapi memang kayak ujiannya terjadi di ke depannya, atau sekarang udah terasa dimana kamu harus belajar tentang diri kamu. Oke, siapa diri kamu, apa tujuan diri kamu, tujuan kita hidup itu gimana, kamu harus menjadi seseorang yang seperti apa. That's it. Ya, so aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik ya untuk kalian semua di luar sana. Bye bye, see you in the next video. Pamit itu, minta maaf yang udah teriak-teriak itu. Malah tidur. Oke, see you. Jaga kesehatan.